Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan kita dapat berkumpul ya, kita dapat beribadah tatap muka. Sebelum kita memulai ibadah, saya mengharapkan untuk Bapak Ibu Saudara bisa silent HP-nya, supaya kita bisa fokus untuk beribadah ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dilihat kiri kanannya Bapak Ibu Saudara. Nah, ya diperhatikan. Nah, sudah lama tidak berjumpa ya kan, supaya bisa melihat, wah sekarang sudah luar biasa. Tetap semangat ya saudara. Amin. Amin. Mari kita satukan hati. Kita mau datang ke altarnya. Kita mau datang ke hadiratnya.
Ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat Dia dan Yesus di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. bersyukur Tuhan, ku terima anugerah. Mari semua menyembah Tuhan. Ya ampun, bawa persoalanmu kepadanya hari ini. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Jauh baik. Yes, we praise you Lord Jesus. Barui hatiku. Yes, ini hati kami. Sesuatu terjadi saat datang. Mari semuanya bisa untuk bangkit berdiri.
terjadi saat percaya sesuatu terjadi saat kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini dan yang Kau menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus setiap kami ruangan ini Tuhan, setiap sarana prasarana bahkan setiap kekasih Tuhan yang masih ada dalam perjalanan Kau lindungi, sampaikan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami mau bersorak-sorai, kami bersuka cita, memuji nama-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat ya Bapak Ibu Saudara? Mas, kita masih bangkit berdiri, kita mau masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari lewati apapun saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa melaluinya.
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di sisiku, kami karena 1 minggu telah ditolong Tuhan. Ini cara kami bersyukur kepada Tuhan. Meskipun di saat saudara-saudara kami malas untuk bersyukur, tetapi kami mau tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Engkau telah menolong kami, Engkau telah melindungi kami 1 minggu ini. Tidak pernah Engkau biarkan kami kelaparan, kekurangan. Anak-anak kami selalu diberkati oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, Tuhan mengurapi kami yang mendengarkan, sehingga kami mengerti, kami paham, dan kami dimerdekakan oleh firman ini dari hari ke hari. Berkati hamba-Mu yang hina dina ini, yang membagikan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah sesuatu yang dari Allah yang Dia bagikan, dan anugerah itu terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang hari ini punya masalah, hari ini punya pergumulan, ada pertolongan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya, kita ketemu di satu ibadah offline yang pertama di dalam 2 tahun. Tidak terasa kalau 2 tahun itu Marvel, saya tidak bisa membayangkan kalau Marvel 2 tahun, Mbae siap-siap edrek goceli karena sudah mulai jalan gitu ya. Mamahannya, papahnya itu selalu berjalan kemana-mana. Berarti 2 tahun kita bisa berjalan lagi, amin. Iya, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Alkitab kita pagi hari ini, ya. Ya, dilihat semua kekasih Tuhan. Ya. Ulangan 28 ayatnya 1 sampai 8 ya. Kitab Ulangan kasih Tuhan ya. Ya. Ya, Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 40. 28 ayat 1 sampai 14 saya akan membacakan buat kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, ya ini anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu,
diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman. Sekali lagi saya ulangi, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kok enggak ada yang katakan amin ya, kasih Tuhan ya. Yang ngutangi loh, kasih Tuhan ya. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang setuju katakan amin dulu. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya bersyukur hari ini hari pembebasan buat kita. Artinya kita yang selama ini dicengkram ketakutan, kita dicengkram kekasih Tuhan, kegalauan di mana-mana menurun dalam hidup kita, baik ekonomi, pekerjaan, anak-anak sekolah cuma bisa daring gitu ya. Ndeleng gurune wis adus apa gurung ya ora ngerti lho, kasih Tuhan ya. Muridé wis adus apa gurung ya ora ngerti, kasih Tuhan ya. Semuanya kasih Tuhan serba IT, kasih Tuhan. Jadi ada penurunan yang drastis hari-hari. Tapi kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah. Saya sempat membayangkan kekasih Tuhan, besok Desember kita tidak di sini lagi. Kita harus pindah ke belakang karena wadahnya kita itu di belakang ya, kasih Tuhan ya. Akuariumnya di belakang, bukan di sini. Saya kalau di sini gerah, sumuk, kasih Tuhan ya. Sumpek, ini kalau datang semua enggak cukup sampai ke sana-sana, kasih Tuhan. Saya bersyukur yang datang cuma ini saja. Karena kalau grup semampir datang, semuanya datang enggak cukup sudah wis. Kasih Tuhan, ada jemaat kita yang baru itu rumahnya daerah Ngampel. Daerah Ngampel itu Mojoroto sana loh, kasih Tuhan. Itu jemaat kita yang baru, kasih Tuhan. Kita dapatnya pas Covid. Jadi pas Covid dia digerakkan Tuhan untuk bergabung sama kita. Kasih Tuhan, Alkitab mengajar pagi ini tentang satu kata yang bernama setia. Sama-sama katakan setia. Ya. Kenapa kok seperti itu, kasih Tuhan? Background dari yang kita baca ini itu berangkat dari perjalanan bangsa Israel, kasih Tuhan, yang dibebaskan Tuhan dari tanah Mesir, kasih Tuhan. Di situ, kasih Tuhan, dia sudah menyeberangi sungai Yordan, kasih Tuhan. Dan waktu itu posisi ketika firman ini dikatakan, dia ada di Gunung Ebal. Kalau di tempat seberang, saudara sepupu kita mengatakan Jabal Aibal, kasih Tuhan.
Jabal Ebal atau Gunung Ebal itu gunung yang paling tinggi. Di situ dikatakan Yosua berkata, tumpuklah batu-batu, jangan diukir. Kasih Tuhan. Tuhan gak pengen ukiran, Tuhan gak pengen polesan, dia pengen yang original. Ya, kalau cari pacar kasih Tuhan cari yang original, gak poles-polesan. Alise dikowandeli, mbok wis rabi kasih Tuhan luntur gak enak alise kasih Tuhan. Sudah kasih Tuhan, kita bisa lari loh kasih Tuhan kalau seperti itu. Enak yang original. Tetapi alise gak wapi, melek gak popo, penting original gitu loh kasih Tuhan ya. Ternyata yang originalnya yang disenangi Tuhan. Pada waktu itu Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk bikin batu-batu dan kemudian dikapur, ditulis sama kapur. Padahal Jabal Ebal atau Gunung Ebal ini gunung kapur juga, gunung yang tertinggi melebihi Gunung Gerisim, Gunung Kudus Tuhan. Kasih Tuhan, kenapa kok Tuhan mengingatkan ini lagi? Ternyata ketika saya selidiki, bangsa Israel itu punya karakter, punya satu sifat, yaitu tidak setia. Rumusnya itu bisa ditengeri. Berdoa, terpuruk, berdoa, diberkati, meninggalkan Tuhan. Terpuruk, berdoa, diberkati, meninggalkan Tuhan. Itu muter terus kasih Tuhan. Dan hari ini kita diajar Tuhan seperti bangsa Israel ini. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 6 menyebutkan banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang setia siapakah menemukannya. Kalau untuk baik saja itu gampang. Kalau engkau hari ini mencari orang yang baik di gereja ini gampang. Tapi kalau untuk mencari orang yang setia itu sulit hari-hari ini. Kalau suami istri pengennya suami yang setia, istri yang setia. Cari teman pengennya teman yang setia. Semua di bumi ini itu sulit yang namanya setia. Nah hari ini Tuhan ingatkan lagi kasih Tuhan. Ya, definisi setia saya catat di sini kasih Tuhan itu berpegang teguh pada janji atau berpendirian. Dia ini kalau punya janji selalu ditepati, itu setia kasih Tuhan. Yang kedua itu patuh atau taat. Jadi kata taat, kata patuh itu di bawah naungan kata setia. Kalau engkau setia, engkau pasti taat, engkau pasti patuh. Itu kasih Tuhan. Dan di dalam PL itu kata setia dalam Ibraninya itu disebut emunah. Kalau engkau ada orang mendengar kata emunah berarti artinya setia, tapi di Jawa namanya aminah. Ya, emunah ya. Ada lagi yang namanya sarinah gitu ya. Ada lagi yang namanya katimah gitu ya. Intinya dari kata setia. Ya, Ibraninya itu setia atau kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah gitu. Jadi nek kata emunah, dia ini enggak mudah berubah. Ya, tidak mudah berubah. Di dalam PB disebut pistos. Pistos artinya dapat dan layak dipercaya. Hari ini ada banyak anak Tuhan yang ketika dikasih percaya sama Tuhan, dikasih berkat besar sama Tuhan, itu sulit untuk dipercaya sama Tuhan. Dia mulai melenceng hidupnya. Dia mulai enggak setia sama Tuhan. Mari hari ini kasih Tuhan, kita mau belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Ya. Di Alkitab ada anak-anak Tuhan yang tidak setia. Contohnya Saul. Saul ini itu raja yang dipilih Tuhan, Pak enggak? Raja yang dipilih Tuhan, Pak enggak? Dipilih ya? Dipilih. Waktu itu bangsa Israel ngerengek-ngerengek sama Tuhan. Padahal kalau raja itu engkau harus siap memberi upeti sama dia. Tapi bangsa Israel gini, bene ngekei upeti gak popo, pokoknya aku jaluk raja Tuhan. Ngengkel, itu sifatnya Israel. Dan hari ini sama, kita ini sok ngengkelan yang penting kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan, ngengkel, dikasih raja, namanya Saul. Dipilihlah Tuhan bernama Saul. Saul di gambaran Tuhan bisa mewakili Tuhan. Tetapi waktu
waktu dia ini diberkati sama Tuhan menang perang, sing lemu-lemu, sing baik disisihne dipek. Alasannya dingge persembahan. Saul gak setia. Tuhan marah waktu itu, kasih Tuhan. Dan sama katakan hari ini. Tuhan senang orang yang setia kasih Tuhan. Kemudian kasih Tuhan ada yang namanya Petrus. Petrus ini setia apa enggak kasih Tuhan? Halo, Petrus setia apa enggak kasih Tuhan? Petrus enggak setia. Petrus menyangkal berapa kali? Bukan menyangkali loh. Menyangkal berapa kali? Kalau menyangkali setiap pagi Petrus ya. Karena ada kalau guru sekolah minggu Petrus menyangkali. Ya setiap pagi kasih Tuhan ya. Kalau Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali kasih Tuhan ya. 3 kali. Dia menyangkal ditanya, "Kamukah murid Yesus?" Dia ngomong, "Oh, saya bukan murid Yesus." Dia ini enggak setia. Tetapi endingnya Petrus minta ampun sama Tuhan. Dia selesaikan dan dia diberkati. Petrus berkhotbah seperti ini, dia punya sapu tangan dilemparkan kasih Tuhan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berkata-kata, itu Petrus. Saya enggak mau niru-niru kasih Tuhan. Kalau saya punya sapu tangan, saya berkhotbah, saya lemparkan, semua enggak sembuh, tambah wahing semua kasih Tuhan ya. Jadi kasih Tuhan, saya semaput barang kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan, itu Petrus. Petrus sempat gak setia. Ada lagi murid Tuhan yang gak setia. Namanya Yudas Iskariot. Ya. Pengorbanan Tuhan itu ditukar 30 keping uang perak. Yesus itu harganya cuma 30 keping uang perak. Kasih Tuhan. Ketika sesudah ditolong Tuhan, Yudas lupa. Dia jual Yesus dengan 30 keping uang perak. Nanti saya mau jelaskan ini Mas. Tetapi Alkitab kita itu lengkap. Kalau tadi contohnya orang yang tidak setia, ada juga orang yang setia. Beberapa tokoh saya catat di sini, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masih ingat kejadiannya apa? Dapur api. 3 orang ini 3 orang yang setia sama Tuhan. Raja berkata, barang siapa tidak mau menyembah patung Raja apa? Nebukadnezar, dia akan dihukum mati dengan cara apa? Dilempar ke dapur api. Apa yang terjadi? Dia tetap kekeh, dia tetap setia. Akhirnya apa kekasih Tuhan? Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap hidup. Semua kerajaan, seluruh kerajaan itu menyembah Tuhan. Tokoh yang kedua itu Daniel. Daniel itu pada waktu, siapa yang namanya Daniel langsung Daniel pas iki ya. Kayak Daniel ya. Daniel. Nggak belajar ngalahne singo ngrewes, singone ben kalah ya. Ya, Daniel. Itu yang kecil yang itu Daniel. Kan Daniel langsung melihat sini kasih Tuhan. Marvel itu namanya Daniel. Ya. Loh, langsung ketawa kasih Tuhan ya. Daniel kasih Tuhan. Daniel itu setia. Sampai saking setianya kasih Tuhan, dia ini kasih Tuhan akhirnya harus dicemplung nih, dimasuk nih gua apa? Singa. Mati apa enggak? Enggak mati. Singanya wareken, kembung wetenge, sampai gak gelem makan kasih Tuhan. Itu Daniel kasih Tuhan. Ya, Daniel setia. Kekasih Tuhan, apa akibatnya kalau orang itu enggak setia? Ulangan 32 ayat 20. Ya, kita baca Ulangan 32 ayat yang ke-20. Ya, sudah ketemu semuanya? Ya. Ia berfirman apa? Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan apa? Melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai apa? Kesetiaan. Ada banyak orang itu ngomong sama saya, "Om, saya ini berdoa tapi doanya kok dijawab-jawab ya. Tolong koreksi dengan ayat ini. Kenapa kok Tuhan ini menyembunyikan wajahnya sama kita? Apakah kita ini sudah setia apa belum kasih Tuhan?"
Kalau hari ini kita punya tantangan hidup, punya masalah, punya sakit penyakit, itu koreksinya ayat ini. Kalau masih kita berdoa rasanya kok Tuhan tuh jauh, bukan berarti kita nggak kudus loh. Tapi mungkin kita ini kurang setia, bukan tidak setia, tapi kurang setia. Tidak mempunyai kesetiaan. Beberapa waktu yang lalu kasih Tuhan, saya ini ketemu seorang muda. Saya shock saya ketemu ini kasih Tuhan. Orang muda ini kasih Tuhan anak Tuhan. Tapi ini saya cerita jangan ditiru dulu ya. Anak Tuhan ini itu punya intrik politik. Ini laki-laki kasih Tuhan. Satu ketika kasih Tuhan, dia ini sharing sama saya. Sharing sama bapak gembalanya juga di situ. Bapak gembalanya selama ini melihat dia baik. Nggak tahu ketika sharing sama saya itu kasih Tuhan, dia ini gemeter kasih Tuhan. Langsung dia ngomong tentang sesuatu sama kita waktu itu. Dia ngomong gini, maaf Pak, saya mau buka rahasia. Loh, rahasia apa? Bapak gembalanya langsung bilang gitu. Selama ini saya nutup-nutupi Pak. Loh, nutup-nutupi apa? Saya ini sudah pernah menikah 2 kali. Hah? Bapak gembala ini nggak tahu kalau dia sudah menikah 2 kali. Mama papanya juga nggak tahu kasih Tuhan. Mama papa jangan dikasih tahu dulu Pak Gem. Gitu ya. Dan mama papanya di gereja juga. Podo di gerejone, di situ ada dia, tapi dia melakukan hal yang tidak wajar. Dia sudah menikah 2 kali. Bahkan dikatakan waktu itu kasih Tuhan, aneh kasih Tuhan. Dia anak Tuhan, dia ke seberang dulu, main-main di seberang dulu, kemudian dia menikah. Di situ kan syarat menikah, waktu itu KTP-nya masih KTP sementara. Jadi tulisan KTP-nya itu kasih Tuhan, waktu itu agama seberang. Akhirnya dia bisa menikah. Terus saya tanya, Mas saya tanya nih, hari ini KTP-mu apa? KTP saya masih Perjaka Om. Waduh. Terus tulisannya apa? Belum menikah. Sek Joko. Sek gong tahu pernah menikah. Saya langsung syok kasih Tuhan. Syok saya kenapa kasih Tuhan? Dia ini terpilih di gereja itu jadi ketua kaum muda kasih Tuhan. Kok sampai kebobolan Pak Geme gak ngerti. Sampai dia ini menikah 2 kali tidak terdeteksi, orang tuanya gak tahu sampai hari ini. Sama kasih tahu kasih Tuhan. Ketika dia diajak ke gereja, dia tidak mau. Akhirnya dipaksa sama Pak Gemnya. Dia mau akhirnya. Paksa Pak Gemnya, dia mau. Sehingga 1 bulan itu katanya kalau ke gereja itu 1 kali saja. Singkat cerita kasih Tuhan, waktu ketemu kami waktu itu, waktu ketemu saya nggak ngomong apa-apa. Dia cerita semuanya, dia bongkar. Pokoknya dia bongkar. Sampai ibu gembalanya itu merebes kasih Tuhan. Merebes gini, aku kok gak ngerti gitu loh. Waktunya ada tamu, waktunya ada Pak John, itu dia cerita semuanya. Saya kasih tahu kasih Tuhan. Dosa itu gak akan betah dengan kekudusan kasih Tuhan. Dia cerita semuanya. Dan saya ngomong, mengucap syukurlah kamu. Hari ini Tuhan masih sayang sama kamu. Kenapa? Kamu buka dosamu, kamu bongkar dosa itu. Dan itu enggak main-main. Perlu keberanian untuk ngomong seperti itu. Punya istri 2 kasih Tuhan. Jadi ketika dia kerja di luar kota itu taunya bapaknya ketika dia enggak pulang itu lembur. Tapi ternyata dia pulang ke istrinya ini. Sampai hari ini. Saya berharap intrik ini berhenti sampai di situ. Dan saya bersyukur pemerintah ini pinter. KTP elektronik berlaku seumur pakai database. Jadi nggak bisa pakai KTP double. Kalau KTP double ya gini ini ya akhirnya kasih Tuhan. Saya bersyukur kasih Tuhan. Dari hari ke sehari saya melihat seperti ini kasih Tuhan. Orang yang tidak setia, itu hidupnya sulit diberkati Tuhan. Janji Tuhan itu pada orang yang setia itu
luar biasa loh. Kalau kita lihat Ulangan 28 ayat 1 tadi apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Allah, Tuhan Allahmu dengan apa? Setia, segala perintahnya aku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi janji Tuhan kalau untuk orang setia itu ini. Saya percaya hari ini kenapa kok masih diizinkan. Ini Tuhan proses kita supaya lebih setia, lebih setia, lebih setia lagi. Bapak Ibu, saya juga masih belajar untuk setia sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu diperdebatkan yang namanya persepuluhan. Ada banyak anak-anak Tuhan senang kalau debat masa persepuluhan ini. Saya itu simpel kok. Persepuluhan itu sebenarnya enggak ditulis di Maleakhi saja. Kalau engkau lihat di Ulangan ini sebelum-sebelumnya, itu ada perikop bernama persepuluhan. Jelas di sini. Waktu Abraham sampai Yakub sampai Yusuf itu memberi persepuluhan. Lah deklarasi anak Tuhan itu keturunan Abraham. Kalau bapak leluhurnya itu memberi persepuluh, kita anaknya juga harus memberi sebenarnya. Gak usah berdebat masalah ini. Tetapi sekali lagi, itu dikembalikan lagi sama anak-anak Tuhan. Setia apa enggak waktu itu. Dan saya bersyukur kasih Tuhan. Perpuluhan itu tidak melihat nominal. Sekali lagi perpuluhan enggak melihat nominal. Kalau Bapak Ibu punya 5.000, kasih 500 sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya 50.000, kasih 5.000 sama Tuhan. Kasih 50.000, kasih 5.000. Punya 100, kasih 10.000. Gampang Bapak Ibu. Tapi kalau semakin besar perpuluhan itu membuat kita sulit. Lah bagaimana kalau yang sudah kecemplung Pak? Ada banyak yang seperti itu. Enggak masalah kasih Tuhan. Bagian yang bisa dibagi itu kasih persepuluhan sama Tuhan. Ngerti maksud saya? Jadi bagian yang bisa dibagi itu kasih 1/10 sama Tuhan. Tapi kedepannya engkau harus disiplin sama Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu kok masalah kita. Jadi misal katakanlah engkau ini 10 juta kasih Tuhan. Kita kecemplung kasih Tuhan, sudah mati-matian amblas semua, tinggal 1.000. Bagian yang 1.000 itu, kasih Tuhan yang bisa dibagi itu, ambil 1/10. Sama beri ini Tuhan, bagian dari yang paling aku gak punya ini, sama ambil untuk Tuhan. Itu dulu kasih Tuhan. Kita ini seringkali ngingkari kasih Tuhan. Saya perpuluhan ini, saya gak mau maksa-maksa, saya gak mau khotbah-khotbahkan kasih Tuhan. Tetapi saya ngomong setia itu dalam hal kecil, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan kasih Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Yang kedua, mari kita setia bersyukur. Setia bersyukur itu apa? Mau berterima kasih. Saya senang saya luar biasa ketika daring, di situ ada seluruh keluarga ngikut. Saya lihat ada Pak Wahyudi di situ, Marvel semuanya, anak Buyut Cicit misalnya seperti itu ya. Apa yang duduk di situ. Rasanya kompak gitu loh, seneng saya. Besok kalau ada gereja tanpa tembok, enggak boleh gedung, kita gitu aja bisa jalan kok kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan, saya seneng kok gitu ya. Kasih Tuhan, kita harus setia bersyukur, berterima kasih. Yang diparingi ojo lali muni matur suwun, saya dikasih Mas Dani. Saya bilang terima kasih Mas Dani. Itu. Kita dikasih Tuhan 1 minggu diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati. Adonan kita diberkati, kita nggak pernah lapar. Ngucap syukur, bilang terima kasih itu 1 minggu sekali. Masih minta dikorting lagi. Itu orang nggak tahu diri kan itu. Ayo kita belajar berterima kasih sama Tuhan. Ya ini loh, hal-hal yang kecil-kecil ini yang rasanya bukan apa-apa, akhirnya jadi apa-apa dalam hidup kita. Makanya saya senang ketika daring kemarin itu. Semua isa full time semua, full time. Dahsyat. Meskipun anak sing belenjani ke situ. Enggak mau ngikut. Beberapa jemaat di tempat ini ada yang bilang saya enggak punya HP gitu ya. Ya wis enggak apa-apa. Nanti pas pada waktu pertemuan offline tolong datang ya. Lah adalah kasih Tuhan. Belum datang. Minggu depan saya berharap datang.
Ya, ada orang yang pengen ditakutin setan, tapi hidupnya nggak setia. Setan pedih apa enggak kasih Tuhan? Nggak takut. Loh om, kenapa kok saya sering diserang setan om? Karena kamu nggak setia sih. Ada orang itu yang dikasih penampakan, tiap hari itu dikasih penampakan. Ada penampakan pocong, ada penampakan orang-orang yang wajahnya jelek di rumahnya loh kasih Tuhan. Om, caranya doa keliling, ngusir itu bagaimana? Sak durunge diusir, lihat dulu. Apa betul kamu setia mbak? Oh setia om, sudah ngasih perpuluhan, sudah gini-gini. Ternyata kasih Tuhan, setiap ibadah anak keturunannya itu selalu dipaksa, ya pernah sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya dipermainkan sama setan, tuh dipermainkan. Bahkan diciluk sama setan tuh sering kasih Tuhan. Gitu kasih Tuhan. Dia doa, setan di depannya dia ngeliatin dia, gini biasa kasih Tuhan. Nah makanya kasih Tuhan harus setia. Ya. Kenapa gak semua anak Tuhan ditakuti setan? Karena dia tahu dia masih anak-anak. Tipikal yang tidak setia itu biasanya anak-anak. Lihat Marvel ini. Marvel ini kasih Tuhan saking kasihnya sama semua orang. Marvel ini kalau digendong sama orang itu gampang elonan. Ya, betul Marvel ini gampang elonan kasih Tuhan. Halo Marvel, Tuhan memberkati, shalom gitu ya. Tak gendong, ayo nah ikut opa gitu. Karena dibasaknya mamanya opa. Sang kepengennya nggak pengen ya basaknya opa ya. Ya, mending Pak D atau apa gitu kasih Tuhan. Ya kasih Tuhan. Ya, ayo ikut opa gitu. Marvel langsung gini kasih Tuhan. Wah tangannya gini, dia pengen digendong. Kasih Tuhan, kita harus setia. Amin. Anak kecil itu kasih Tuhan, dia senangnya lompat-lompat. Tetapi kalau sudah besar kita harus setia. Bangsa Israel, kenapa kok jatuh bangun? Karena nggak setia. Diberkati keluar dari tanah Mesir, di tengah padang gurun, soro titik, gawe patung, disembah-sembah dewe. Amitabha gitu kasih Tuhan. Waduh, akhirnya gak diberkati sama Tuhan. Buat patung lembu. Mungkin bangsa Israel kemarin itu kasih Tuhan, itu terobsesi sama film India, Pak. Makanya pakai patung lembu, patung sapi. Si Tuhan, juget-juget sih. Kok api ya kasih Tuhan. Marah Tuhan. Sampai ketika kitab ini ditulis, saya baca perikop-perikop sebelumnya. Itu kalau Lewi, Yehuda, Binyamin sudah masuk, dia suruh naik ke gunung dulu. Dia suruh ngutuki suku-suku yang dulu menyembah patung sampai hari ini. Jadi yang suruh naik itu suku-suku yang enggak menyembah patung suruh naik dulu, dikutuki dulu, diperkatakan dulu. Loh, kok iso ngono ya? Kok dihakimi ya? Maksud Tuhan ternyata ngingat nih. Dulu nenek moyangmu itu enggak setia sama aku, nyembah patung. Nah, kasih Tuhan, janji Tuhan untuk yang setia tadi dikatakan apa? Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Yang kedua, ayat 28 ayat 13 dikatakan apa? Ayo lihat ayat 13, ayo kita baca bersama-sama. 3, 4. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan apa? Menjadi ekor. Engkau akan tetap apa? Naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Setia. Mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Itu tidak berarti keturunan Abraham loh. Bukan. Ini ngomong tentang orang setia ternyata. Karena ada banyak anak Tuhan tuh keliru. Karena engkau anak Tuhan, kau akan diangkat sebagai kepala bukan ekor. Haleluya, amin. Ternyata ada kalimat terakhir. Dikatakan apa? Ya. Kulakukan dengan yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila kita ini setia sama Tuhan, baru janji itu digenap. Tidak akan pernah turun, dia angkat naik terus. Hari ini yang turun, ayo kita naik lagi, biar kita setia lagi. Biar diangkat, tidak pernah turun. Amin, Bapak Ibu. Ciri orang yang gak setia itu apa? Ciri orang yang tidak setia, dia ini menyimpang ke kanan dan ke kiri.
mudah nyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Hati-hati Bapak. Enggak konsisten, ya. Ayat 50 Ulangan 5 ayat 32 berkata, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik kepadamu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki." Saya tanya dulu sebelum mengakhiri khotbah ini. Siapa yang pengen diberkati terus menerus gak berhenti? Terus diangkat gak pernah turun? Mari ngomong sama-sama saya mau setia. Saya mau setia lebih lagi. Katakan amin, kasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus kita, kasih Tuhan. Setia. Loh Pak, saya dulu gak setia. Ayo belajar setia. Setia itu perlu latihan. Jadi harus setia, kasih Tuhan. Yang terakhir, kasih Tuhan, orang Tuhan itu, ciri orang yang tidak setia itu tidak pernah bertahan. Gak tahanan gitu loh. Beda. Jadi kalau orang setia itu tetap bertahan sampai akhir, tapi orang yang gak setia itu gak gampang bertahan, gak tahanan. Wahyu 2 ayat 10b berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Bapak Ibu, saya tutup Alkitab kita hari ini dengan satu cerita seperti ini. Manusia dan buku. Sampel bukunya itu ketika kita ini lahir, itu sampelnya. Sampel depannya ketika kita lahir, dan halaman paling belakang itu ketika kita dipanggil Tuhan. Ya, ada yang singkat hidupnya, berarti bukunya tipis. Ada yang umurnya panjang, berarti bukunya tebal. Tapi yang terpenting itu bukan bagaimana kita ini tebal atau tipis, tapi yang terpenting bagaimana kita mengisi buku kita itu. Kalau tebal tapi isinya nggak karu-karuan, percuma Bapak Ibu. Meskipun kita tipis, usia kita pendek, maaf kata. Kalau isi bukunya itu bagus, saya percaya Bapak Ibu, hidup yang beruntung. Kau masuk surga, kau punya mahkota. Karena ada banyak orang masuk surga nggak ada mahkota. Kenapa? Karena bukunya itu isinya selalu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pilihannya cuma satu. Isinya apa bukumu hari ini? Setia, sungguh-sungguh, atau setengah hati? Loh Pak, anak saya masih sulit diatur. Jangan hiraukan dulu. Setia saja. Urusan yang gak bisa kamu kerjakan, ben dikerjakan itu Tuhan. Karena pikiran kita ini terbatas. Yang penting setia. Saya percaya hidup kita nanti ditata sama Tuhan dengan baik. Saya mengundang kekasih Tuhan, Oktober ini berdoa ya. Kita selesaikan semuanya. Untuk gedung yang kecil itu kita selesaikan semua. Pengennya seperti itu, berdoa supaya Tuhan cukupkan dalam hal pendanaan dan yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu, Desember kita bisa Natalan. Ya, amin. Kita nanti pindah ke belakang sehingga kalau kita mau nyanyi, kita mau ngapain, nggak peduli belakang. Ya, ayo, mari semuanya setia, semuanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Saya melihat orang-orangnya di sini luar biasa, sudah luar biasa. Kita offline, kita datang. Teman-teman kita doakan supaya datang ya. Nanti saya cuk di WA group supaya mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, setia. Bapak Ibu, mari hari ini, mungkin kemarin kita jatuh, kita nggak setia sama Tuhan. Hari ini kita ngomong sama Tuhan, saya mau setia sama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita pujikan pujian yang terakhir tadi. Seribu rebah di sisiku,
Walaupun 10.000, walau 10.000 di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Mari angkat tangan kita, katakan, walau 1000 rebah di sisiku. Amin. Ini pengakuan kami, Tuhan. Tetaplah walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini hidup kami, Yesus. Tiada pernah Ragukan kasih setiamu, Tuhan. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, Tak pernah kau tinggalkan. ini kesetiaan Tuhan. Meski langit Ini janji Tuhan hari ini. Awan gelap awan gelap menghadap lewati badai. api badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu, saya tadi katakan satu hal. Hidup kita ini, manusia itu ibarat sebuah buku. Bagian awal, sampul bukunya, itu waktu manusia itu lahir. Dan halaman terakhirnya pada waktu manusia mati. Tetapi di dalam buku itu, mau tebal, mau tipis, apa saja yang kita pernah tulis di buku hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kita gak setia sama Tuhan. Ada masalah yang menghimpit kita yang sulit untuk didoakan, sulit ada jalan keluarnya. Ternyata pagi ini jawabannya, Bapak Ibu. Nah, engkau harus setia lagi kepadaku. Kau bisa letakkan tangan di dada, Bapak Ibu. Tuhan, itu aku kemarin, Tuhan. Itu aku kemarin, Yesus. Itu waktu aku gak sadar, Tuhan. Aku tergopoh-gopoh, aku jatuh. Aku berpikir kekuatanku bisa, Tuhan. Aku berpikir kekayaanku bisa. Aku pikir, Tuhan, aku dapat menghadapi itu. Tapi ternyata, Bapak Ibu, seringkali gagal kasih Tuhan. Kau sudah berdoa, kau sudah berpuasa, tapi gak pernah itu hilang dalam hidup. Bahkan bertubi-tubi datang, masalah satu datang, masalah lainnya datang. Gak bisa berakhir kayak. Pagi ini Tuhan menjawab, Bapak Ibu. Dia
mau katakan satu hal, nak. Karena engkau gak setia, nak. Ayo balik lagi, nak. Gua harus setia lagi. Gua harus setia lagi. Supaya engkau jadi kepala bukan ekor. Supaya engkau tetap naik bukan turun. Bapak Ibu, kalau engkau orangnya yang dimaksud, cukup letakkan tangan di dada sama berdoa buat engkau, Bapak Ibu. Gak tahu itu penyakitmu, gak tahu itu masalah apapun, saya gak ngerti Bapak Ibu yang kau hadapi. Siapapun engkau, si Tuhan, hari ini saya mau berdoa. Saya merasakan hadiratnya kuat hari ini. Oh, mari semuanya datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Jesus, haleluya. Mari semuanya datang sama Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Yesus, pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hidup kami. Hamba-hamba Tuhan mendoakan jemaat yang meletakkan tangannya di dada. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari letakkan, katakan di dalam nama Yesus Tuhan memulihkan, katakan seperti itu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus, yes. Ya Tuhan, hari ini ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan memulihkan. Mengasihi hidupmu, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan pulihkan. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Mari angkat tanganmu kepada Dia hari ini. Pulihkannya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang hari ini dan dipulihkannya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat, ada masalah, sudah diberkati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, nama-Mu yang ditinggikan. Haleluya, amin. Kita mau bangkit berdiri sekali lagi, kita akhiri ibadah kita. Kita pujikan doa Yabes. Daerah
Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Mereka butuh Tuhan. Hari ini kiranya Engkau menurunkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan. Yang ada masalah hari ini ada jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kotamu hari ini. Dan hari ini kami terima kuasa yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.